Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama aku Revilia Azizah. Aku berasal dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini, aku akan menjelaskan PowerPoint yang telah aku susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan yang berjudul Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Islam yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Oke guys, selamat menyaksikan. Hakikat pendidik dalam pendidikan Islam, pokok pembahasannya ada 3. Yang pertama, definisi pendidik. Yang kedua, tugas-tugas pendidik. Yang ketiga, sifat pendidik dalam pendidikan Islam. Mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama di sini ada definisi pendidik. Pendidik adalah secara etimologi berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntutan, dan pemimpin mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Lalu ditambahkan awalan pe menjadi pendidik yang berarti orang yang mendidik. Secara etimologi, pendidik ialah orang yang memberikan pelatihan dan pengarahan, baik itu mengenai akhlak ataupun ilmu pengetahuan kepada manusia lainnya. Dengan kata lain, pendidik ialah suatu profesi yang berkaitan dengan mengajar dan mendidik di suatu institusi pendidikan, baik itu di sekolah, perguruan tinggi, surau, majelis taklim, dan lain sebagainya. Adapun orang yang mengajar dan mendidik dikenal dengan sebutan guru, dosen, profesor, ustadz, mu'alim, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik yang meliputi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani serta dapat berdiri sendiri, memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah, makhluk sosial, dan makhluk individu. Oke, lanjut. Yang kedua ada tugas-tugas pendidik. Kira-kira tugas-tugas pendidik itu apa aja ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kalau belum tahu, tetap tonton video ini sampai akhir, oke? Tugas pendidik dalam pandangan Islam secara umum adalah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi afektif. Potensi ini harus dikembangkan secara seimbang sampai ke tingkat setinggi mungkin. Menurut ajaran Islam, mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar dan mendidik anak-anak dengan secara baik dan tepat, baik akhlaknya maupun perilakunya maupun ilmunya. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip dari Said Hawa dalam kitab Tazkiyatun Nafs, intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, tugas yang harus dilakukan seorang pendidik adalah: yang pertama ada belas kasih terhadap murid-murid dan memperlakukan mereka sebagai anak-anaknya sendiri. 2. Meneladani Rasulullah, yaitu dengan tidak meminta upah pengajaran, tidak bermaksud mencari imbalan ataupun ucapan terima kasih, melainkan semata-mata karena Allah dan untuk mendekatkan diri padanya. Ketiga, selalu menasehati murid dan mengingatkan bahwa tujuan mencari ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mencegah murid dari akhlak tercela dengan sindiran secara tidak langsung, sebisa mungkin tidak secara terang-terangan dan dengan penuh kasih sayang, bukan celaan. Kelima, memberikan ilmu kepada murid sesuai dengan kapasitas muridnya. Yang keenam, yaitu menyampaikan dengan jelas dan layak kepada murid yang keterbatasan dengan kemampuannya. Sementara itu,
Menurut Ramayulis, tugas pendidik dibagi menjadi dua. Yang pertama, tugas pendidik secara umum, dan yang kedua, tugas pendidik secara khusus. Secara umum, tugas pendidik yaitu sebagai warasatul anbiya, yaitu sesuatu yang misinya mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, yang kemudian menjadikan manusia atau peserta didik berkepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan bermoral tinggi. Secara khusus, tugas pendidik yaitu sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan sebagai pemimpin. Sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakannya dan memberikan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian Islami. Sebagai pemimpin yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan dan atas program yang dilakukan itu. Yang terakhir atau yang ketiga, di sini ada sifat pendidik dalam pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir, sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik atau guru ialah sebagai berikut. Yang pertama, kasih sayang kepada anak didik. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, adil. Yang kelima, menghormati ilmu yang bukan pegangannya. Yang keenam, menyenangi ijtihad konsekuen. Yang ketujuh, perkataan sesuai dengan perbuatan. Dan yang kedelapan, sederhana. Pendidik harus memiliki karakteristik kepribadian yang mampu mempengaruhi kesuksesan mereka dalam mengajar dan mendidik peserta didik. Ini termasuk fleksibilitas kognitif, keterbukaan psikologis, kasih sayang terhadap peserta didik, teladan dari ajaran Rasulullah, bersikap objektif, luas, bijaksana, berwibawa, dan banyak sifat positif lainnya yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Baik, selesai sudah materinya, tapi sebelum saya tutup, saya memiliki moto hidup yaitu demi masa depan yang cerah, dilarang menyerah. Jadi untuk kita semua harus terus semangat, oke? Jika ada kesalahan kata atau materinya kurang mendalam, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.